Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая... Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомної станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідком боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Langkah nyata yang dilakukan oleh Jokowi merupakan bukti peran Indonesia di kancah internasional. Kita tahu bahwa perang ini akan menghabiskan banyak energi, apalagi ditambah dengan embargo sistem keuangan global. Rantai pangan, produksi akan terganggu, sehingga semua negara akan merosot perekonomiannya. Bertemu Putin, Jokowi bahas isu global dan invasi Ukraina lalu gelar konferensi pers bersama dilansir dari tribunnews.com. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dilaporkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, ibu kota Rusia, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Lebih lanjut laporan media Rusia Sputnik menyebutkan, Putin dan mitranya dari Indonesia Jokowi akan bicara dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan mereka. Jokowi dan Putin dikabarkan akan membahas sejumlah isu, di antaranya hubungan bilateral, isu global, operasi khusus Rusia di Ukraina, ekonomi global dan KTT G20 Bali yang akan digelar pada November mendatang. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan tiba di Moskow, Rusia pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, penerbangan Garuda Indonesia Gia 1 yang membawa Jokowi tiba di Bandara Vnukovo 2 sekitar pukul 11 waktu setempat. Cuaca cerah mewarnai kedatangan Presiden Jokowi ke ibu kota Rusia ini. Presiden tampak menggandeng tangan Ibu Iriana saat menapaki tangga untuk turun dari pesawat. Ia disambut pejabat Federasi Rusia diantaranya Kepala Protokol Negara Federasi Rusia Igor Viktorovich Bogdashev dan Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Mikhail Bogdanov. Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares dan Atase Pertahanan KBRI Moskow Kolonel Budi Susilo turut menyambut Jokowi dan Iriana melanjutkan perjalanan ke hotel untuk singgah sejenak, sebelum menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, menolak untuk membocorkan rincian mengenai agenda pertemuan dengan Putin kepada DW. Namun TASS dalam artikelnya yang berjudul Russian, Indonesian Presidents to Discuss Ukraine, Grain and Fertilizer Exports on June 30, yang dirilis pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, mengungkap topik yang akan dibahas Jokowi dan Putin. Dikatakan, konflik Ukraina, ekspor gandum, dan pupuk akan menjadi fokus pembicaraan antara dua pemimpin ini pada Kamis. Presiden Rusia akan melanjutkan dialog tentang topik yang sempat mereka singgung pada April, termasuk soal agenda kelompok 20, G20, kata asisten Presiden Rusia, Yuri Ushakov. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan jawaban terkait undangan KTT G20 di Bali dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Zelensky mengatakan kepada Jokowi bahwa kehadirannya tergantung pada situasi di Ukraina serta peserta lainnya. Sebagai presidensi G20, Jokowi menyampaikan undangan langsung kepada Zelensky dalam pertemuannya di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Saya menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky untuk secara pribadi mengikuti KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November tahun 2022. Sangat penting bagi semua negara untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Jokowi dalam konferensi pers. Bicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Zelensky mengatakan kedatangannya di KTT G20 bergantung pada situasi keamanan negara. Tentu saja saya menerima undangan itu. Partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta KTT, kata Zelensky, mengacu pada rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip dari New Straits Times. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan jawaban terkait undangan KTT G20 di Bali dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Zelensky mengatakan kepada Jokowi bahwa kehadirannya tergantung pada situasi di Ukraina serta peserta lainnya. Sebagai presidensi G20, Jokowi menyampaikan undangan langsung kepada Zelensky dalam pertemuannya di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Saya menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky untuk secara pribadi mengikuti KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November tahun 2022. Sangat penting bagi semua negara untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Jokowi dalam konferensi pers. Bicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Zelensky mengatakan kedatangannya di KTT G20 bergantung pada situasi keamanan negara. Tentu saja saya menerima undangan itu. Partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta KTT, kata Zelensky, mengacu pada rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip dari New Straits Times.